Selamat pagi. Nah, sekarang ini udah jam 6.41. Kita udah nyampe di situ Bondo. Nah, jadi ini tuh adalah lanjutan part 2-nya dari perjalanan bus trip yang pertama bersama Cahaya Kembar Gemilang. Jadi bagi kalian yang belum nonton part 1-nya, nanti ditonton dulu ya. Oke, dan sekarang kita udah nempuh jarak kurang lebihnya 881 km. Untuk waktu tempuhnya, kita tuh udah menempuh jarak dari Terminal Poris sampai dengan situ Bondo itu kurang lebihnya adalah 18 jam. Dan untuk sampai dengan saat ini, untuk bisnya ini so far masih nyaman dan badan gue juga nggak pegel, bisa tidur juga, AC-nya dingin nggak ada masalah. Dan yang paling gua takjub itu adalah krunya tuh semua ramah-ramah ya. Jadi kalau misalkan kayak kalian mau BAB gitu kan pas lagi di perjalanan atau di tol, nanti tinggal bilang aja sama krunya, nanti krunya itu bakal berhenti di rest area. Jadi nggak usah takut ya. Jujur aja ini adalah bus pertama yang gue naikin, dan bus pertama juga yang gue naikin yang rutenya tuh paling jauh. Ya biasanya tuh gue naik bus tuh kayak cuma deket-deket doang gitu ya. Dan ini gue sekalinya nyobain bus antar pulau gitu kan, dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Nah, buat teman-teman yang nantinya mau coba juga pakai bus Cahaya Kembar Gemilang, nanti bisa download aja aplikasinya. Nanti gue tampilin di layar video ini untuk aplikasinya Cahaya Kembar Gemilang dan nomor WhatsApp si adminnya, atau bisa lihat di deskripsi video ya. Dan ini kita tuh udah ada di pesisir pantai utara ya kalau nggak salah ya. Dan ini pastinya pemandangannya bagus loh. Terus di depan situ tuh kayak ada bukit kecil gitu, cuma gua nggak tahu itu namanya bukit apa. Dan di situ banyak penangkaran ikan kerapu ternyata. Jadi sepanjang perjalanan itu gue banyak nemuin tambak kerapu tuh. Dan sekarang kita udah sampai di servis makan yang kedua di rumah makan Puritama. Dan ini rumah makannya cukup besar juga. Tadi juga gue ke toiletnya bersih, cuman gak gue videoin karena tadi toiletnya rame. Dan untuk makanannya ini memang gak sebanyak kayak di tempat makan yang pertama ya. Jadi di sini untuk sayurnya tuh cuman ada tempe orek sama ayam atau telur. Dan ini gue mengambil tempe orek, telur sama gorengan dan teh manis hangat. Oke, sekarang 7:30. Ini pemberhentian makan yang kedua. Ini busnya so far so good sih. Maksudnya cepet loh. Ini udah jam 7:30 udah di situ Bondo. Berarti jarak tempuhnya tuh udah 700-an kilo ya. Lebih kayaknya. 800 nyampe sih sini. Paling tinggal 2 jaman lagi nyampe ke Tapang. Oke, dan sekarang kita udah lanjutin perjalanan lagi. Nah, jadi yang tadi gue bilang, di sini tuh banyak tambak kerapu ya. Mungkin teman-teman yang orang situ Bondo bisa infoin ya. Di sini tuh emang bener-bener banyak tambak ikan kerapu atau bukan ya, soalnya dari yang sepanjang jalan gue lihat, ini tuh banyak banget tulisan tambak kerapu. Nah, ini juga di perjalanan ini gue nemu view yang bagus banget. Jadi tuh ini ada laut hamparan luas gitu kan. Dan di depannya tuh kayak ada bukit atau pulau kecil gitu. Dan ini aslinya pemandangannya bagus banget. Buat temen-temen mungkin nantinya ada yang mau road trip atau naik bus juga,
kalian harus cobain deh. Jalur darat ke Denpasar Bali itu juara sih, maksudnya kalian gak bakalan bosan sepanjang perjalanan, apalagi pas udah sampai ke pesisir pantai utaranya ini nih kayak gini. Pemandangannya tuh bagus-bagus banget. Dan buat kalian yang mau road trip, mungkin harus lebih hati-hati ya, karena di sini tuh banyak truk-truk yang jalannya tuh lambat dan bawa muatan besar, dan bus-busnya juga banyak. Jadi untuk yang nyetir pastiin kondisi mobil dan yang nyetirnya juga fit ya, jadi biar tidak membahayakan atau merugikan orang lain. Dan sekarang gue udah nyampe di Taman Nasional Baluran Situbondo, kurang lebihnya jam 9:24 waktu Indonesia Barat. Dan Taman Nasional Baluran ini adalah salah satu taman nasional di Indonesia ya, yang terletak di Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur. Dan di Taman Nasional Baluran ini itu ada kayak hamparan sabana yang luas gitu ya. Jadi kalian kalau memang mau coba ngelihat hamparan sabana gitu yang luas, nah kalian boleh coba nih masuk ke Taman Wisata Hutan Baluran ini. Dan FYI aja buat kalian juga yang mau road trip ke Banyuwangi atau nyebrang ke Bali, pasti kalian akan melewati Taman Nasional Baluran ini. Dan kalau nggak salah ini tuh pemerintah itu lagi mau ngebangun tol sampai dengan ke Banyuwangi, nanti tembus sampai ke Pelabuhan Ketapang. Cuman untuk saat ini untuk proyek pembangunan tolnya itu baru sampai dengan keluar PLTU Python dan belum diresmikan secara resmi. Jadi kalau yang sekarang di saat gua naik bus ini sama gua road trip kemarin, itu mentok tolnya keluar di gerbang tol Gending. Dan kalau kalian udah ngeliatin patung Gandrung Watu Dodol itu, berarti kalian udah masuk ke daerah Banyuwangi. Dan kita udah nyampe Banyuwangi kurang lebihnya jam 11:27 waktu Indonesia Barat. Sepanjang jalan Banyuwangi ini kalian bakal disuguhi dengan pesisir laut yang sangat indah. Dan sekarang kita udah mau sampai pelabuhan Ketapang. Jadi patokannya kalau misalkan kalian udah di jalanan ini, terus udah ngelihat bukit di depan itu, berarti kalian tuh udah deket banget sama pelabuhan Ketapang. Jadi kurang lebihnya sekitar 10-15 menit lagi. Oke, dan sekarang kita udah nyampe di depan pelabuhan Ketapang. Dan ini kita lagi berhenti sebentar ya. Gue nggak tahu sini apakah ngantri naik ke pelabuhan atau gimana. Dan sekarang udah jam 10:37 waktu Indonesia Barat. Dan enaknya kita naik bus itu ya, kita tuh nggak harus beli tiket penyeberangan lagi, karena harga tiket bus yang kalian beli itu adalah sudah include dengan tiket penyeberangan. Nah, lain cerita kalau misalkan kalian naik kereta.
Nah, kalau misalkan kalian naik kereta dari Pasar Senen sampai ke Pelabuhan Ketapang, itu kalian wajib beli tiket penyeberangan. Itu kalau nggak salah harganya 12.000. Dan ini kita udah masuk ke pelabuhannya dan lagi antri untuk masuk ke dek kapalnya. Dan perlu kita ketahui, untuk waktu Indonesia bagian Barat dan waktu Indonesia bagian Tengah itu ada selisih waktu kurang lebihnya 1 jam. Jadi kalau misalkan di waktu Indonesia bagian Barat itu sekarang jam 10 lewat 57 menit, berarti waktu Indonesia bagian Tengah sekarang adalah jam 11 lewat 57 menit. Dan kalau misalkan kita perhatikan di map, ini jarak dari Pelabuhan Ketapang sampai dengan Pelabuhan Gilimanuk itu kurang lebih jaraknya adalah 4,5 km dengan jarak tempuh kurang lebihnya 45 sampai dengan 60 menit tergantung arus dan cuaca pada saat kalian menyeberang. Aman ya? Dan ini adalah proses untuk masuk ke dek kapalnya, dan beruntungnya walaupun cuacanya mendung, ini arus ombaknya nggak kenceng ya, dan anginnya juga masih bisa dikatakan normal. Dan kalau misalkan lagi musim hujan gini tuh, kata petugasnya kemarin ini anginnya kenceng banget sampai beberapa penyeberangan itu ditunda sampai dengan arus atau ombaknya tuh tenang terlebih dahulu. Dan ini gue udah nyampe di kapal dan gue udah turun dari bus, dan ini sedikit view dari kapalnya pada saat baru jalan dari Pelabuhan Ketapang. Dan ini sinematik videonya. Enjoy. Dan sekarang jam 11 lewat 21 menit, kita udah jalan dari Pelabuhan Ketapang, masih waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang kalian bisa lihat tadi sinematiknya, pemandangannya bagus ya. Oke, dan sekarang kita udah ada di Denpasar. Jadi kalau kalian lihat patung apa gapura tuh ya, yang kayak gini, berarti kan udah nyampe di Denpasar. Dan maaf juga tadi gue nggak sempet videoin pada saat detik-detik bus keluar dari Pelabuhan Gilimanuknya karena baterainya lowbat.
Dan ini kita lagi ada di mana ya ini ya, di Taman Nasional Bali deh kalau nggak salah kemarin tuh. Dan ini dari pelabuhan Ketapang sampai dengan Terminal Ubung ini kurang lebihnya jarak tempuhnya 3 sampai 4 jaman lagi ya. Jadi lumayan jauh, tapi karena kita udah apa ini tinggal duduk doang gitu ya, dan busnya juga enak, ya udah nikmatin aja perjalanannya gitu. Dan buat teman-teman juga, kalian kalau mau misalkan road trip gitu ya, jangan khawatir ya, sepanjang jalan dari Gilimanuk sampai ke kota Bali dan Pasar ataupun ke tempat-tempat yang kalian mau tuju, itu jalanannya mulus. Jadi nggak usah takut misalkan mobil kalian pakai yang city car atau bahkan mobil ceper. Cuman kalau mobil ceper kayaknya busnya PR pas nyebrangnya doang sih. Soalnya pada saat kalian nyebrang itu kadang-kadang kalian dapet kapal laut itu yang pada saat naik ke dek kapalnya tuh rada tinggi tuh. Paling itu sih. Jadi untuk yang kayak city car yang kondisi normal yang nggak ada modif-modifan sih harusnya aman-aman aja ya. Karena waktu tahun kemarin pun gue pakai mobil hatchback city car Yaris aja itu masih aman sih. Dan kalian nyadar gak sih kalau misalkan kalian ke Bali itu ada apa ya, kayak daya tarik tersendiri gitu loh. Kayak gue tuh kalau misalnya nyampe Bali tuh kayak suka aja tuh ngeliatin rumah-rumah bentuk gapura yang ada di Bali. Gak tau ya, kayak kesannya tuh kayak beda aja gitu. Bahkan gue ngeliat janur-janur di Bali aja tuh kayak spesial gitu gitu. Mungkin gue doang atau kalian juga ya? Maksudnya kalau kalian ke Bali yang bikin spesial tuh apa sih? Kalau gue sih kayak suasana dan budayanya sih sebenarnya. Terlebih dari tempat wisatanya juga bagus-bagus ya. Oh iya, gue lupa infoin kalau misalnya di bus ini ada dua seat yang ala-ala sleeper gini ya. Nah, tapi cuma dua seat. Jadi ya kalau kalian mau naik bus ini dapetin yang sleeper ya, mesennya harus jauh hari atau cepet-cepetan ya. Dan sekarang kita sudah sampai di Terminal Ubung jam 5:10 waktu Indonesia bagian tengah. Dan sekarang gue akan lanjutin perjalanan gue ke daerah Jimbaran menggunakan Metro Dewata. Dan sekarang ini Metro Dewata itu cuman sampai jam setengah 6. Jadi ini tuh sebenarnya mepet banget, dan untungnya gue masih ke bagian bus ke Central Parkir Kute.
Dan ini nanti gue bakal naik bus yang K1B dulu menuju sentral parkir Kuta. Terus nanti dari sentral parkir Kuta gue lanjut naik bus Metro Dewata K5B menuju Jimbaran. Nanti tuh berhentinya di di Universitas Politeknik Bali. Dan buat teman-teman nantinya yang mau turun di Terminal Ubung juga, better nyari penginapannya di daerah Kuta aja ya. Jadi nanti naiknya cuman sekali aja. Ya, dan sekarang gue udah di dalam Metro Dewata K1B, jurusannya yang Sentral Parkir Kute. Dan di sini bisa bayar pakai kris atau pakai flash e-money ya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Cuman ini kayaknya nggak bisa pakai cash deh. Ya, dan sekarang gue udah nyampe Sentral Parkir Kute. Dan ini gue lagi transit ke Metro Dewata yang tujuan Politeknik Negeri Bali. Kurang lebihnya jam 6:06 waktu Indonesia bagian tengah. Dan ini satu kali jalan ini tarifnya adalah 4.400 ya. Jadi tadi gue dari Terminal Ubung sampai Sentral Parkir Kuta, terus sampai dengan gue naik yang K5B gue udah ngabisin Rp8.800. Dan buat teman-teman yang pengen tahu jadwal Metro Dewata, kalian bisa lihat di aplikasinya aja ya. Jadi nanti kalian download Transmetro Dewata di Play Store, habis itu nanti kalian klik rute info. Dan ini Metro Dewata ini beroperasi dari jam 5 pagi sampai dengan jam kurang lebih jam setengah 6 apa setengah 7 gitu. Jadi kalian nanti bisa lihat aja ya untuk pasti jadwalnya. Jadi tidak usah takut ketinggalan bus atau salah naik busnya ya. Dan ini jadwalnya juga update kok aplikasinya. Dan sekarang gue udah turun dari bus K5B nya. Dan ini gue jalan sampai ke hotel. Dan ini adalah pengeluaran selama gue perjalanan dari Poris ke Bali. Nah, menurut kalian gimana? Dengan harga segitu worth it nggak sih? Dari Terminal Poris Tangerang atau dari Jakarta gitu ya sampai Denpasar? Komen di bawah ya. Oke, kenapa gue mesen hotel di Jimbaran? Kenapa nggak di Kuta gitu ya? Karena di sini tuh banyak makanannya ya dan murah-murah, terus kemana-mana dekat, ada warung 24 jam juga, dan makanan halalnya juga banyak. Jadi kalau misalkan kalian mau nginep di sini, nggak usah takut tuh kalau malam-malam nggak ada makanan. Dan sekian perjalanan bus trip pertama gua dari Jakarta menuju Denpasar, Bali. Jadi kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe, dan nyalain notification kalian. Dan nantinya gue bakal pulang dari Denpasar ini menggunakan kereta Belambangan Express. Jadi stay tune terus di channel ini dan see you.